ada Tong? Ada Be. Mumun? Iya ada Be. Dimas? Ada Be. Lu semua di sini? Iya Be. Terus yang jagain warung gua siapa? Dibagi 3 nih. Ini enggak ini apa ini pertanyaan. Enggak, duit. Oh, Enggak mau tarik lagi. Bentar dulu. Tapi yang kira. Aman deh, apaan deh? Kau pilih berteduh di rumah. Ya. Apa? Apa dong? Jawab. Enggak ada. Ampun, nggak ada. ampun. Nyerah. Kopi ya. Iya. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Teman-teman, kembali lagi di Ustadz Kembar menjawab. Masya Allah. Saya kalau udah ketemu Ustadz Kembar itu rasanya tuh berbunga-bunga. Waduh. Mau terbang, cuman sayapnya masih kecil. Ustadz, ini bajunya kece banget sih, desainernya sama ya? Iya kalau nggak salah sih begitu ya. Kembar juga? Ini ada sayapnya loh tuh. Sayapnya gede loh. Masya Allah. Alhamdulillah nih Ustadz, di sahur yang luar biasa, sekali lagi energi kita semoga tetap Allah Iya, kasih semangat ya Ustadz ya. Pasti harus Luar nih. biasa nih. Amin. Aura kasihnya tuh harus kelihatan. Awal kasih nggak diundang di sini. Oh enggak gitu. Aura aja Ustadz. Iya. Jangan Kan pakai kasih. kita harus Soalnya kalau pakai kasih suka ada sayang. Aduh. tapi benar maksudnya kan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Penyayang. Jadi kita harus punya aura kasih dan kasih sayang itu. Aura kasih dan aura sayang. Kece. Kalau gue sih lebih memilih sahur dengan keluarga daripada sahur sama yang kita sayang. Sebab yang kita sayang belum tentu mau diajak berkeluarga. Iya. Luar biasa. Oke, teman-teman kita udahan ngomong kasih sayang. Soalnya nih Ustadz, Ya. ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat bersinggungan banget dengan keluarga. Yang ternyata meskipun sudah jadi keluarga, kalau udah urusan ini bisa hilang yang namanya kasih sayang. Nah, kan Bisa gua bilang bisa apa? berantem, Ustadz. Itu dia. Bisa musuhan, bahkan gak sedikit Enggak, ini- yang saling Ini soal cinta nih. Ustadz mah. Iya. Enggak, tapi memang ada beberapa hal yang sangat amat sensitif yang betul ente bilang tuh sampai membuat keluarga itu lupa dengan keluarganya masing-masing. Bercerai-berai. Bercerai-berai, Masya Allah. Coba, contoh apa? Nih Ustadz, penting banget. Iya, Sepatu sepatu. ya kan? Dari kakak kan suka ada waris ke adik. Heeh. Nah, ada yang mana? Ada yang satu apa yang kedua? Kalau cuma ada yang satu, ada dua enggak, berantem. Itu Oh, mesti adil. Yang satu belah kanan, Enggak. yang satu belah kiri. kalau gue sih jawabannya begini. Gimana, Kan Ustaz? tadi barusan adek yang mana gitu kan? Iya. Ada yang putih berambut panjang gitu. Ini waris beneran Ustaz. Waris beneran. Ini ngomongin waris beneran kita ya. Karena menurut saya pribadi sudah sangat jadi fenomena Iya. dan tidak sedikit ketika kita mendengar teman, saudara yang curhat. Kenapa bro? Ya biasalah masalah keluarga. Ternyata awalnya itu dari warisan. Sampai berbulan-bulan bertahun-tahun Enggak teguran. nggak teguran. Teguran, iya. Sementara pernah dengar juga ya Pak Ustadz ya kalau di hadis Nabi tuh yang berapa hari kalau Muslim tuh nggak boleh berantem tuh berapa hari Ustadz? 3 hari. nggak 3 hari boleh ya? memutus tali silaturahim. Itu saudara Muslim. Apa ini saudara deket lagi ya? Apalagi saudara Apalagi dekat, saudara apalagi dekat. saudara kandung. Nah itu Ya, dia. memang urusan waris begitu tuh. Iya. Yang saudara bisa jadi musuh, ya kan? Itu urusan duit memang bahaya memang. Sensitif. Sangat amat Yang sensitif. saudara bisa jadi musuh, yang saudara bisa jadi pembantu. Iya, yang banyak duitnya mau disuruh-suruh gitu kan. Jadi pembantu dia. Itulah duit berkuasa. Duit segalanya. Itu jadi kalau urusan waris ini memang permasalahan pelik yang memang dari dulu dari zaman Nabi Muhammad SAW itu memang selalu muncul sehingga Islam pun membuat rambu-rambunya. Islam ini membuat yang namanya hitung-hitungannya yang adil di mata Allah, yang pasti adil di mata hamba-hambanya. Itu ada rumus-rumusnya. Makanya betul ilmu waris itu
sebetulnya penting untuk diketahui apalagi zaman sekarang. Ya, betul. Karena banyak hal yang orang tuanya meninggalkan harta kekayaan, lalu yang masih pada hidup pada berebutan. Betul. Bukan hanya anak yang berebutan, ada orang yang merasa dia sudah mengurus orang tuanya ketika hidup, di mana anak-anaknya nggak ngurusin, dia juga minta bagian. Jadi ngitung. Jadi hitung-hitungan kan. Iya, iya. Nah, ini menghilangkan menghilangkan amal kebaikan yang dulu ia pernah tanam mengurus orang tuanya itu loh. Iya. Nah, ini yang kayak begini nih diatur di dalam waris, di dalam Islam, sehingga satu dengan yang lain tidak bisa saling tunjuk, satu dengan yang lain harus tunduk dan patuh kepada apa yang telah Allah kasih. Kece nih, Allah Ustaz. kasih rambu-rambu. Oke, nah kita sekarang bahas yang dasarnya dulu ya Ustadz ya. Ya. Hukum warisnya dulu nih untuk teman-teman yang pengen tahu banget laki-laki dan perempuan pembagiannya yang hak dan sah itu menurut Islam seperti apa jatahnya pembagiannya Ustadz? Jadi dasarnya waris itu adalah peralihan harta kekayaan dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya atau keluarganya atau siapapun yang ditunjuknya. Ya. Itu definisi waris ya. Dan waris itu mendasari dari asasnya itu yaitu keadilan. Adilan itu al-adlu wad'u syai' fi mahallih. Menempatkan sesuatu sesuai dengan porsinya, sesuai dengan proporsionalnya. Jadi kalau lu ngasih ke A 1, ngasih ke B 1, itu belum tentu adil. Misalnya lu punya adik. Ya. Adik lu ada 2 misalnya. Ya. Yang satu SMA, yang satu masih TK. Lalu kemudian lu mau ngasih istilahnya kayak jajan gitu, uang jajan. Apakah lu ngasih duit jajannya sama kepada adik lu yang udah SMP, SMA, sama adik lu yang masih TK? Tentunya berbeda. Harusnya beda. Harusnya beda. Kenapa? Karena kebutuhan anak SMA lebih gede. Betul. Sedangkan anak TK ya sekedar permen aja dia udah senang banget. Itulah definisi adil. Menempatkan sesuatu sesuai dengan proporsionalnya, porsinya. Dan hak waris itu pun begitu. Jadi dia menempatkan sesuatu pada porsinya. Dasarnya hukum waris itu ada di surat An-Nisa ayat 11. Di situ disebutkan yusikumullah lidzakari mithlul hazil unsayin. Dan telah diwasiatkan kepada Allah, diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syariat waris itu bahwa bagi anak laki-laki itu setara dengan 2 bagian wanita. Artinya disitulah letak keadilan. Allah melihat porsi laki-laki itu lebih besar daripada porsi wanita. Kenapa? Yang pertama, kelak laki-laki akan menjadi kepala keluarga, Pemimpin ya Ustadz ya. pemimpin, dan dia mendapatkan tanggung jawab untuk mengurus keluarga besarnya, menggantikan orang tuanya, anak laki-laki. Sedangkan perempuan dia nanti kelak ikut suaminya, mengikuti suaminya, yang mana suaminya ini juga pasti sudah akan mendapatkan jatah warisan yang sama porsinya seperti kakak laki-lakinya dalam keluarganya masing-masing. Nah itu sampai sebegitu detailnya keadilan syariat memandang hukum waris ini menjaga hak-haknya laki-laki dan hak-haknya perempuan sampai sebegitunya. Nah, akan tetapi balik lagi bahwasanya yang dipandang itu adalah sebuah keadilan yang bisa memberikan rasa kenyamanan bagi seluruh anggota keluarga. Itulah kenapa adanya waris. Dan nggak bisa bikin keluarga jadi ribut, nggak bikin keluarga jadi putus silaturahim. Sebab man qati'ur rahim la yadkhulul jannah. Siapa orang yang mutusin tali silaturahim, mutusin tali kekerabatan di dalam apalagi saudara kandung, maka dia nggak bakal masuk surga sampai sebegitunya. Naudzubillah min dzalik. Berat hukumannya Ustadz ya. Berat hukumannya, makanya dijaga dengan adanya hukum waris. Supaya adil ya Ustadz ya. Iya. Nggak ada berantem Ustadz ya. Iya, karena apalagi hukum waris itu menjadi setengah daripada keilmuan agama. Jadi disebutkan ta'allamul faraid. Belajarlah kalian ilmu hukum waris, ilmu faraid atau ilmu waris mewarisi. Fa innaha min dinul Islam, fa innaha min nisful ilm. Maka itu adalah sebagian daripada agamamu dan setengah daripada keilmuan. Luar biasa. Kenapa? Karena dengan hukum waris adil itu bisa terjaga. Dengan hukum waris harta bisa terjaga. Dengan hukum waris silaturahim juga bisa terjaga. Makanya luar biasanya orang yang harus bisa memahami ilmu waris, maka disitulah dia mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangganya turun temurun pada akhirnya begitu. Itulah keutamaan di dalam hukum waris dalam Islam. Din,
Ada Din. Ada Be. Tong, ada Tong. Ada Be. Mumun. Iya ada Be. Imas. Ada Be. Lu semua di sini. Iya Be. Terus yang jagain warung gua siapa? Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Nah dia Hotman Paris Hutapea. Dengan penampilan abang yang kita sebut nyentrik gitu ya. Abang tuh nggak ada loh gaya abang yang niru kayaknya. Abang tuh flamboyan, Begini. nyentrik. Profesi saya itu adalah profesi konflik. You have to show that you are good, berkualitas. Iya. Appearance itu harus Appearance look awal convincing gitu loh. Apalagi kalau melawan bule-bule, Iya, iya. orang bule itu suka anggap remeh sama orang Adu Indonesia. nyali ya bang? Ya, adu juga nyali. itu ya, adu nyali Jadi ya. kalau dilihat dari pertama aja sudah berkelas, dia pun akan segan. Abang punya aspiri perempuan atau laki-laki lebih sukanya? Orang Penting, Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Ibu-ibu yang kemarin melahirkan bertengkar, Bu. Katanya bayi mereka tertukar. Saya saksinya. Dia anak Sukarti, rambutnya rada botak. Saya kagak ngerti dengan begitu-gituan. Kalau udah saya permisi pulang, Bu Dokter. Dari mana Ibu tahu itu anak Ibu? Lah saya kan emaknya. Saksikan Dewi Cipluk Semua Sayang Kamu Minggu 27 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Dan tadi artinya Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Hukum waris, ilmu faraid atau ilmu waris mewarisi. Fa innaha min dinul Islam. Fa innaha min nisful ilm. Maka itu adalah sebagian daripada agamamu dan setengah daripada keilmuan. Luar biasa. Kenapa? Karena dengan hukum waris adil itu bisa terjaga. Dengan hukum waris harta bisa terjaga. Dengan hukum waris silaturahim juga bisa terjaga. Makanya luar biasanya orang yang harus bisa memahami ilmu waris, maka disitulah dia mendapatkan keharmonisan di dalam rumah tangganya turun temurun pada akhirnya begitu. Itulah keutamaan di dalam hukum waris dalam Islam. Makanya harus belajar waris dan apalagi kita ini orang laki-laki nih, kita harus punya kemampuan minimal sedikit memahami yaitu hukum waris. Kalau kita nggak punya kemampuan itu, maka kita harus punya sandaran atau guru. Yang memahami ilmu waris. Kelak nanti kalau kita ada permasalahan waris yang pelik atau yang butuh pendetailan, kita bisa bertanya kepada beliau, begitu, nanya sama ahlinya. Ini penting ya. Jadi buat teman-teman juga yang mungkin sekarang belum masanya atau belum saatnya karena masih orang tua masih segar bugar, sehat gitu kan. Tapi tahu dari dini itu penting banget karena siapa tahu ada tetangga teman yang membutuhkan info seperti ini ya Ustadz ya. Betul. Tapi ketika warisan ini terjadi pada saat si orang tuanya Ustadz yang harusnya membagi waris dan ternyata warisan yang mau dibagiin itu malah lebih kecil daripada hutang yang dia punya. Waduh. itu gimana Ustadz? Jadi si pewaris hutangnya lebih besar daripada warisan yang harus dibagikan ke anak-anaknya. Masya Allah. Berarti dia mewarisi hutang ya. Itu apakah hutangnya jadi ngikut ke warisannya anak-anak yang menanggung atau gimana Ustaz? Iya tentunya pokoknya harta warisan itu harus menunaikan segala hak-hak yang masih ada sangkut pautannya sama si pewaris tadi. Jadi kalau masih ada utang, beresin dulu utangnya. Harus diberesin. Kalau memang lebih besar utangnya daripada yang harus dibagikan, Bahkan minus. Ya berarti memang nggak akan ada yang bisa dibagikan, harus tuntas dulu utangnya, begitu. Bahkan itu bisa jadi tanggung jawab orang yang minus itu Tanggung Ustaz. jawab anaknya, dan kembali lagi nih anak nih, misalnya dia punya anak banyak, mereka akan bermusyawarah gitu. Makanya pentingnya orang tua itu memahami hukum syariat itu begitu juga sih. Iya. Karena bikin anak-anak tuh jadi nggak berantem gitu kan. Iya, betul, Makanya betul. kadang-kadang kalau kita suka
denger tuh kalau orang dulu tuh kalau udah mulai sakit, orang tua kalau udah mulai sakit, ini orang dulu nih, Iya. pasti semua anak-anaknya dipanggil-panggilin tuh, supaya dia musyawarah dulu gitu kan. Oke. Iya. Dia ada feeling gitu ya Ustaz ya? Kayak ada feeling gitu. Ada feeling ya. Meskipun kita nggak tahu yang namanya waktu meninggal itu kan kita nggak pernah Iya, tahu kan. betul. Ada orang sakit, pokoknya dia udah merasa, wah kayaknya udah ini nih, udah sakit keras nih, dipanggil anaknya. Din, ada be. Tong, ada be. Mumun, iya ada be. Imas, ada be. Lu semua di sini, iya be. Terus yang jagain warung gua siapa? Lagi sakit keras masih mikirin warung. Masya Allah. Untung bukan bapak gua itu. Masya Allah. Jadi ada feeling manggil dulu ya anak-anaknya buat bermusyawarah. Untuk musyawarah dulu. Bermusyawarah. Kalau memang ada misalnya ada utang yang mesti diberesin, ya tinggal tolong lu pada musyawarah ya, Baba masih punya utang nih begini. Misalnya kan begitu. Kan Makanya setiap mau ini sudah menjadi budaya. Setiap ada yang meninggal dunia, maka ketika mau melepas ke pekuburan, biasanya ahli mayit atau keluarganya nih itu berpesan kepada semua tetangga, semua yang mengenal orang tuanya yang meninggal dunia nih, tolong jikalau ada sangkut paut piutang dengan almarhum atau almarhumah, maka silahkan hubungi kami ahli waris. Kan ada tuh. Betul. Nah, itu dalam rangka apa? Dalam rangka membersihkan si mayit ini agar bersih dari segala-galanya, agar dia masuk ke dalam alam barzah tanpa ada sangkut piutang apapun, utang piutang apapun, dia bisa bersih dari segalanya. Nah, makanya itu jadi harus diurusin sama anak ahli warisnya. Ahli warisnya. Jadi kalau ada kasus kayak tadi, utangnya lebih besar daripada hartanya, maka udah pasti otomatis tidak ada yang dibagikan. Betul. Bahkan ia memberikan warisan apa? Warisan hutang kepada anak-anaknya. Anaknya wajib untuk melunasi hutang Wajib daripada hukumnya, orang Ustaz, tuanya. ya? Iya, Oke. wajib. Kalau mau melihat kembali berkumpul di dalam surga, Nah, gitu. wajib tuh anak untuk bisa menyelesaikan hutang piutang orang tuanya. Oke, Ustaz. Ustaz, ini saya mau telepon teman saya dulu ya. Ya, belum ditelepon udah datang. Baru mau nelfon. Memang instingnya tuh kuat. Iya, dia masya Allah. Panik itu nih dengerin masalah warisan. Saya kaget nih coy dia. Saya ngomongin Kaget warisan. banget. Oh, oke, gimana? Terusin kan nih? Iya, terusin. Repot di masalah warisan soal ini. Waduh, berabe Itu apa? urusan ini. Surat putusan waris. Biasa DPRW. Pak RW lagi. Masya Allah. Dari kemarin ngirim terus ya. Iya. Luar biasa. Tadi apa bilangnya Mat Peci nih radarnya kenceng. Iya, Tahu instingnya. nggak? Kenapa? Kenapa, Ustaz? Karena antenanya dikeluarin. Ditutup apa dia tuh? Oh, Ada iya rambutnya keluar tuh. Antena itu. sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat. Sinyalnya kuat. Itu buka dulu. Buka dulu. Itu apaan? Ntar aja diomongin itu ya. Beneran? Iya. Oh, ya Soal udah. masalah warisan nih. Oh, gitu. Oh udah, berarti ada yang penting. Coba buka. Pak RW mau nanya sesuatu kali. Peka ya. Iya, Masalah Masya warisan Allah. beliau. Iya. Luar biasa. Mungkin dia ada jatah kali. Iya ini mah. Masya Jangan lupa Allah. bagi-bagi dong, Mat. Ini PRW. Oh ini PRW nih. Oke. Ini mau ikut jawab apa ikut denger nih? Oke, Pak Ustadz. Dari Pak RW ya. Saya suka memberi warisan ke orang yang salah, Pak Ustadz. Warisan. Warisan ke Suka orang yang memberi salah. Dia luar biasa loh baiknya, Ustadz. Iya. Belum meninggal udah ngasih waris. Aduh. Bukan main, Pak RW. Saya Saking suka memberi solehnya. warisan ke orang yang salah. Apa sedekah ya maksudnya Ustadz ya? Oke, apakah sah menurut syariat? Gimana Pak Ustadz? Coba Pak Ustadz, gimana? Ini PR masih ada? Hah? Masih ada? Masih ada. Masih ada ya? Kok dia udah kesana arahnya? Mungkin feeling kali, feeling tadi. Feeling tadi tuh. Tapi ini gimana Ustadz? Ya, kalau kita mau membahas secara redaksi ya, kalau dia suka memberikan warisan orang yang salah gitu kan, ya berarti dia nih mungkin nyawanya banyak kali, kucing kali ini orang. Iya, jadi untuk menjawab pertanyaan yang salah, Ya. maka jawabannya juga jawaban yang salah. tapi ada jawabannya. Kalau andai memang dia adalah orang tua yang Ya. kemudian dia udah nulis surat wasiat gitu ya untuk Ya. ngurusin warisan. Tapi dia ngasihnya kepada orang yang salah gitu misalkan.
saya berikan warisan kepada supir saya misalnya kan, atau saya berikan kepada hansip saya Mat Peci, gitu. Misalnya begitu. Misalnya. Kan salah tuh. Betul. Apakah itu dosa atau enggak? Iya. Nah, kalau ada tulisan seperti itu, maka itu jatuhnya bukan hak waris. Oke. Tapi itu adalah wasiat. Wasiat kalau gitu ya Ustaz. Yang di kemudian hari atau bentuknya hibah dalam wasiat. Pemberian yang dituangkan di dalam wasiat. Tunggu, jawabnya jangan lama-lama. Kesian Mat Peci udah mulai pegel ya. Dia udah mulai pegel, dia udah mulai goyang gitu kan. Selama nggak menyalahi syariat boleh Mat Peci. Iya. Boleh tuh. Berarti kita kalau dapat warisan jangan lupa. Jangan kabur. Ini jawabannya gak ada yang tahu nih. Gue bingung. Ya kalau dari Ustadz tadi sih mungkin itu bukan warisan tapi wasiat. Jatuhnya Kalau Mat wasiat. Peci jawabannya apa kalau gini? Itu orang yang benar berarti itu. Orang yang gak benar berarti orang yang salah. Jawabnya. Jadi gini, jadi dia ngasih pertanyaan salah, menitipkan kepada orang yang salah. Aduh. Ya udah. Apa lagi? Masalah warisan nih. Oh, iya, Sengaja iya. nih aneh bawa koper. Pokoknya kalau ada kabar baik kabarin ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuh, gue baru lihat ada koper kayak gitu, kotak panjang. Kayaknya isi kotak amal tuh. Ini bagi 3 nih. Ini enggak ini apa? Ini pertanyaan. Enggak, duit. Oh, Udah ngomong tarik lagi. Bentar dulu. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Semua yang lucu ada di sini. Dan pastinya bikin weekend Anda makin seru. Yang dijamin bikin ketawa. Saksikan Mau Ketawa Takut Dosa setiap Sabtu dan Minggu pukul 4 sore hanya di Garuda TV. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Peristiwa penting dari dalam dan luar negeri kami rangkum untuk Anda. Ikuti setiap perkembangan informasi terhangat dan laporan langsung. Tadi artinya Jangan lewatkan sorotan berita terkini di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Ibu-ibu yang kemarin melahirkan bertengkar, Bu. Katanya bayi mereka tertukar. Saya saksinya. Dia anak Sukarti, rambutnya rada botak. Saya kagak ngerti dengan begitu-gituan. Kalau udah saya permisi pulang, Bu Dokter. Dari mana Ibu tahu itu anak Ibu? Lah saya kan emaknya. Saksikan Dewi Cipluk Semua Sayang Kamu Minggu 27 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Jawabannya gak ada yang tahu nih. Ya kalau dari Ustadz tadi sih mungkin itu bukan warisan tapi wasiat. Jatuhnya Kalau Mat wasiat. Peci jawabannya apa kalau gini? Itu orang yang benar berarti itu. Orang yang gak benar berarti orang yang salah. Jawabnya. Jadi gini, jadi dia ngasih pertanyaan salah, menitipkan kepada orang yang salah. Aduh. Ya udah. Apa lagi? Masalah warisan nih. Oh, iya, Sengaja nih aneh bawa koper. Pokoknya kalau ada kabar baik kabarin ya. Iya. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Tuh, gue baru lihat ada koper kayak gitu, kotak panjang. Kayaknya isi kotak amal tuh. Aduh, bukan main. Mat Peci. Jadi kadang-kadang memang suka ada orang yang kayak gitu tuh, dia nitip warisnya bukan kepada anaknya, tapi kepada orang lain. Iya, Itu jatuhnya wasiat. Jatuhnya wasiat.
hibah dalam wasiat. Dia mewasiatkan bahwa sekian hartanya untuk orang yang ditunjuk kepada dia. Boleh nggak? Ya boleh aja. Tapi ada batasannya juga. Iya. Batasannya adalah besarnya tidak boleh lebih dari 1/3 ahli waris yang ada. Misalkan ini yang meninggal ini punya anak laki-laki, lalu punya anak apa namanya, kalau kita bilang supir kayak tadi, supir atau pembantu yang mengurus gitu. Tiba-tiba dia tulis wasiat, semua harta saya untuk supir saya, atau semua harta saya wasiatkan untuk pembantu saya. Nah, berarti kan besarnya melebihi jatahnya ahli waris kan? Iya. Artinya ahli waris nggak dapat apa-apa di dalam wasiat itu, maka wasiat itu bisa batal. Wasiat itu bisa batal karena bersinggungan dengan hukum waris yang sejatinya. Tapi kalau misalkan kalimatnya begini, harta saya tolong dibagikan sesuai dengan syariat Islam, namun saya mewasiatkan untuk juga diberikan kepada pembantu saya atau supir saya sekian-sekian, yang besarnya juga tidak terlalu besar melebihi jatah si ahli waris, maka itu boleh. Tapi itu tetap Ustaz harus persetujuan ahli waris si wasiat itu. Karena kalau nggak persetujuan takutnya kan nanti di akhir malah jadi masalah gitu. Ya, itu makanya hibah di dalam wasiat itu harus juga disaksikan oleh ahli waris. Pada saat si pemberi wasiat itu menuliskan wasiatnya, harus disaksikan oleh ahli warisnya. Yang kemudian mereka juga harus menyetujui dan memaklumi keputusan daripada orang tua yang meninggalkan hak warisnya. Biar damai Ustadz ya. Biar nggak ada masalah. Betul. Kalau kasusnya seperti ini Ustadz, anak angkat sekarang. Nah, misalkan anak angkat ini punya nggak Ustadz hak warisnya? Dia dari bayi ibaratnya sudah berkeluar bareng gitu sama adik kakak yang lain gitu kan. Pada saat gedenya dia tahu ternyata ibaratnya dia anak angkat. Nah, pada saat ada pembagian waris, dia menuntut atau dia diam saja? Anak angkat itu tidak mewarisi. Anak angkat itu tidak mendapatkan warisan. Makanya pentingnya hukum nasab, hukum keturunan, silsilah keturunan itu penting. Bin, binti, dan segala macamnya itu penting. Itu untuk ngurusin hak waris ke depannya. Nah, dan kalaupun ada anak angkat, maka dia jatuhnya ke dalam hibah tadi, wasiat tadi, atau sesuai dengan keputusan musyawarah bersama ahli waris. Kalau memang belum ada wasiat dari orang tuanya, tinggal mereka dalam satu keluarga nih ahli waris bersama ada anak angkat yang ada di situ, mereka bikin musyawarah sendirilah. Karena memang yang dicari di dalam esensi warisan itu adalah keadilan. Istilahnya untuk menjaga silaturahim yang ada. Maka pentingnya kalau misalnya memang ada anak angkat di situ, ya bikin musyawarah lah, untuk supaya bagaimana nih anak angkat ini juga bisa merasakan apa yang ditinggalkan oleh orang tuanya. Nah, boleh tuh Ustadz dicontohin, contohnya musyawarah yang akhirnya menjadi jalan keluar dari pembagian waris itu seperti apa Ustadz, supaya tetap si musyawarah itu adil. Misalkan kan tadi kalau laki-laki sama perempuan secara syariatnya udah jelas beda haknya, tapi ketika di ujungnya ada musyawarah. Nah, ini mungkin contohin seperti apa Ustaz? Jadi di tengah-tengah masyarakat kita ini ada beberapa banyak kasus tentang waris ini. Ada yang mendahulukan musyawarah, ada yang mendahulukan hukum waris, baru musyawarah, dan lain-lainnya. Kalau tadi kasus yang tadi soal anak angkat, maka anak angkat itu sejatinya dia tidak mendapatkan waris, tidak mendapatkan hak warisnya. Dia nggak punya hak waris. Tetapi bisa terjadi ketika ahli waris yang sudah mendapatkan bagiannya masing-masing. Jadi ini yang meninggal dunia nih hartanya sudah dibagikan sesuai dengan porsinya hukum waris. Misalkan anak laki-laki dapat 2 kalinya anak perempuan, atau dapat 1 anak perempuan setengah begitu kan. Udah rata, baru diadakan musyawarah untuk bagaimana mengangkat derajat daripada anak angkat yang tersebut nih. Itu namanya musyawarah setelah selesai hak waris itu dituntaskan. Baru ada musyawarah. Itu boleh terjadi dan bisa saja. Atau juga musyawarah sebelum waris ini diputuskan. Contohnya apa? Di saat orang tua masih ada. Di saat orang tua masih ada, dia membuat surat wasiat. Maka surat wasiat ini dipecahkan, diputuskan secara keluarga dengan musyawarah. Misalkan gini, saya pernah dengar ayah saya nih sebelum meninggal, ayah bilang, ini walaupun dia anak angkat, anggap dia adalah kakak kandungmu, maka dia juga dapat bagian yang sama. Nah, maka itu kan menjadi wasiat. Ingat, wasiat itu bukan sama dengan waris, hak waris, bukan.
ini wasiat yang boleh saja seluruh anggota keluarga memakluminya dan juga menerima putusan tersebut sehingga menjadi sah. Putusan itu menjadi boleh karena melihat ada oh iya mungkin ini putusan orang tua karena beliau lebih tahu yang terbaik tentang hitungan anak-anak. Melihat keadaan gitu Melihat ya. keadaan. Melihat keadaan. Jadi bisa saja mereka mendahulukan musyawarah tanpa hukum waris. Tapi kalau misalkan ada yang merasa dizolimi, maka mereka kembali ke hukum waris. Nanti itu dipecahkan bersama-sama dengan KUA, kantor urusan agama. Mereka akan memutuskan, hakim akan mengetok palu, jatah ini sekian, jatah ini sekian, jatah ini sekian. Dan itu nanti harus tunduk patuh dengan hukum waris yang ditetapkan. Itu landasan hukum terkuat yang nggak bisa diganggu-gugat. Dan juga si anak angkat itu kan pasti punya orang tua asli. Dan orang tua asli yang meninggal dunia pasti juga punya waris. Jadi hak anak angkat itu pasti mendapatkan hak waris dari orang tua aslinya. Begitu, jadi tidak ada yang tidak adil, tidak ada yang dizolimi. Anak angkat itu juga punya orang tua juga pasti punya harta. Dia dapatkan harta daripada orang tuanya yang telah meninggal dunia. Masya Allah. Ini gara-gara Mat Peci datang nih, jadi kebuka semua. Wah, panggil lagi dah. Wah, dia mah Ustaz nih tuh datang tuh kan. Saya bilang juga apa? Jangankan diucapin Ustaz, baru terlintas datang. Iya. Padahal saya nggak di briefing loh, saya nggak tahu loh. Cuman feeling aja. Nah, itu Masya dia. Allah. Udah klik ya. Jadi ngomongin warisan aja pasti diomongin. Iya, itu Aneh lah. itu kesana udah dapet nih. Wih. Warisan. Tinggal ente dibagi 3 nih. Ini pertanyaan. Enggak, duit. Gua mau tarik lagi. Bentar dulu. Jadi memang Mat Peci ini dermawannya luar biasa. Iya benar. Lihat tuh. Duitnya sampai nggak muat tuh. Cuman Pak Ustadz, dia mah harus dijeliin dulu. Cepenya suka depan, belakangnya 2000-an. Belum tentu nih. Oh iya bener. Iya. Itu bagi 3. Kayak pernah lihat nih uang dulu acara kuis. Iya. Ya, ente kalau lihat ini bajunya nih Mat Peci nih. Ini kan dari depan kelihatan polos nih. Begitu dibuka dibalik ada tulisan kotak amal. Kotak amal berjalan. Ngomong nih mau bagi uang warisan berapa Mat Peci nih? Jadi 1/4. Itu separuhnya saya ambil nih. Tinggal 1/3. 1/3 apa? Bagi 3. 1/3. 1/3 1/2. M. Ih, M. Ini hitungan yang bener loh. Soalnya gue pernah dengar produser bilang 1/2. 1,2 M. Iya, malu urusan duit mah repot jadinya. Ini 1,2 M. 1,2. Yuk. Apaan Ini udah ngomong mulu bukan yuk. Enggak, ada curiga. Geter gue 1,2 M. Orang kalau 1,2 M bawaannya pakai tas. Iya. Ini cuma satu amplop. Ada yang menggetarkan jiwa nih kayaknya. Kayaknya ada sesuatu yang mencurigain ya Ustaz. Coba dibuka dulu. Apa kita buka? Iya, Ustaz? supaya nggak ada suuzon di antara Bener, kita ya. ya kan. Oke. Harus Ini benerin masalahnya dulu uang nih, MM-an nih. 1 M nih, 1,2 M nih. Iya nih. Iya. Coba. Kalau 3M kita bisa akalin 5.150. Kalau 1,2 M nggak bisa diakalin. Nggak bisa diakalin. Gak bisa dia. Makanya mesti Lihat. lihat dulu. Yaudah, Ustaz, buka. Oke, kalau kita pas buka, coba kita bareng-bareng bilang aha. Oke, langsung ya Ustaz. Deg-degan saya. Aha. Belum. Aha, gitu ya. Coba bilang aha. Ya. Tolong jangan suruh Mat Peci ngomong aha lagi. Kenapa? Gua di sampingnya. Iya. Aman deh, apaan deh. Kau pilih berteduh di rumah. Ya. Apa? Apa dong? Jawab. Nggak ada. Ampun. Nyerah. Kopi ya. Iya. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Ibu-ibu yang kemarin melahirkan bertengkar, Bu. Katanya bayi mereka tertukar. Saya saksinya. Dia anak Sukarti, rambutnya rada botak. Saya kagak ngerti dengan begitu-gituan. Kalau udah saya permisi pulang, Bu Dokter. Dari mana Ibu tahu itu anak Ibu?
Lah saya kan emaknya. Saksikan Dewi Cipluk Semua Sayang Kamu Minggu 27 Oktober pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Nah dia, Hotman Paris Hutapea. Dengan penampilan abang yang kita sebut nyentrik gitu ya. Abang tuh nggak ada loh gaya abang yang niru kayaknya. Abang tuh flamboyan, Begini. nyentrik. Profesi saya itu adalah profesi konflik. You have to show that you are good, berkualitas. Iya. Appearance itu harus Appearance look awal convincing gitu loh. Apalagi kalau melawan bule-bule, Iya, iya. orang bule itu suka anggap remeh sama orang Adu Indonesia. nyali ya bang? Ya, adu juga nyali. itu ya, adu nyali Jadi ya. kalau dilihat dari pertama aja sudah berkelas, dia pun akan segan. Abang punya aspri perempuan atau laki-laki lebih sukanya? Orang Penting Jumat pukul 9 malam di Garuda TV. Oke, kalau kita pas buka, coba kita bareng-bareng bilang aha. Oke, langsung ya, Ustaz. Deg-degan saya. Aha. Belum. Aha, gitu ya. Coba bilang aha. Ya. Tolong jangan suruh Mat Peci ngomong aha lagi. Kenapa? Gua di sampingnya. Iya. Aha. Ustaz, ini mohon maaf nih, kita ulang ya. Aha, coba. Aha. Coba. Aha. Udah ditelan. Bismillah ya, kita buka Ustaz. Buka-buka bismillah dah. 1,2 M dalam satu amplop. Ini penasaran sih. Iya. Cuman coba Jangan girangin nanti dia aja. Udah ikutin dah. Bismillah Ustaz. 1,2 M. 1,2. Waduh. Tuh kan. Wah, Mata juga apa? ini Ini Ustaz, ya apa? yang dimaksud sama dia ternyata cepennya doang yang ukuran gede. Ini Jadi maksudnya 1,2 meter, Ustaz. Aduh, saya pikir 1,2 miliar. pasti tuh. Coba nggak kalau untung dibuka depan mata dia kan. Masya Allah 1,2 M nggak Gini. meter. Kita kan orang baik ya. Iya. Gini deh, yang 1,2 M buat Mat Peci aja. Iya. Kita yang di kantong aja. Potong bisa. Potong-potong. Iya dah, siap kalau gitu. Iya, Makasih ya, Mat ya. Ya buat dibingkai aja udah. Bener ya, hah? Gak ada tebak-tebakan. Ada dong. Ya udah Coba dong, makan. keluarin. Coba. Lagi ngeliat apa ini dia nih? Lihat bahan. Di kopinya nggak ada. Enggak, kopi lagi. Ya udah kopi apa? Ya, bilang Coba. deh kopi apa? Kopi bikin adem. Nah, Kopi apa bikin adem? Kopi yang udah di Adem, tentram, sejuk, nyaman. Banyak tuh. kopi yang ditaruh di freezer. tahu. Apa? Kopi kapal induk. Adem, gede. Bikin adem. Kopi yang bikin adem. Nyaman deh, apaan deh? Kopi li berteduh di rumah. Ya. Apa? Apa dong? Jawab. Enggak ada, Ampun, enggak ada. ampun. Nyerah. Apa tuh? Kopi ya. Iya. Astagfirullahaladzim. Masih keliling dulu. Iya. Apa sekalian bagi-bagi warga. Oh, nih. Iya betul. Makasih ya, Mat Peci ya. Ya. Nanti, Salam. sebentar. Aha dulu belum? Aha. Ya. Allah. Tan, aduh, kebohongin kita Ustaz. Teman ente paling-paling emang. Saya udah mikir dengan 1,2 lebaran udah siap Ustaz. Aduh. Mudik kita bagi-bagi ya Ustaz ya. Waduh, kalau dapat 1,2 M, Iya. gue pasti gue bagi 2 sama lo. Iya. 1,2 M. Iya. Berarti lu dapat misalnya dapat 6, ya kan 600 juta. Iya. Lu dapat 600 juta. Makasih, Total Ustaz. 1,2. 200 juta, 200 jutanya gue sumbangin ke yang lain. Luar biasa. Kalau pengen Terus bagian lo mana? Ngayal lagi gue. Bagian dia ngayal lah. tapi ini Ustaz Aduh, jujur aja yang nih, ini begini. tetap bermanfaat. Kita tempel di tembok. Namanya afirmasi. Beneran nih. Goal setting gitu. Iya betul. Jadi hukumnya tarik menarik. Jadi setiap ditempel nanti kita lihat uang gitu Ustaz. Cuman tetap ada kontrol ya Ustaz, sama ada guru. Takutannya. Ya, takutnya kelewat batas. Iya kelewat batas. Jadi ini, jadi sule, Apa tuh? Apa tuh? golek, Apa tuh? gila. Maaf Ustaz. Jauh banget, kurang jauh paham. banget. Masya Allah. Ustaz, Ya, ini ada itulah. teman, ada netizen nih Ustaz. Apa tuh? Bertanya nih, coba saya lihat ya. Oh, sambil- Nah, ini dia. Oke, Ustadz Kembar menjawab tuh, semasa ortu masih hidup nih katanya Ustadz, yang suka bantu-bantu biaya kebutuhan itu adalah anak perempuan.
ya kan? Sementara kalau hukum warisan kan lebih laki-laki nih yang lebih gede Ustadz. Salah nggak sih kalau anak perempuan tuh minta hak lebih karena dia merasa sudah mengurus selama ini untuk keluarganya. Nah itu gimana Ustadz hukumnya? Apakah tetap gitu ibaratnya hak waris berlaku nggak bisa diganggu-gugat? Atau ada perhitungan lain karena dia selama ini udah banting tulang buat keluarga si perempuan ini. Gimana Ustaz? Ya tentunya itu dia bisa keluarkan dulu sebelum hak waris dibagi-bagikan, dia keluarin dulu tuh hitung-hitungan. Ya. Dia tulis ini biaya selama saya menjaga orang tua. Ini pengeluaran selama saya orang tua saya rawat. Tulis aja semuanya supaya nggak ada yang ditutup-tutupi, supaya semua keluarga juga tahu apa kontribusi dia di dalam orang tua menjaga orang tuanya. Baru nanti setelah itu dikeluarkan itu jatuhnya sebagai hak yang harus dituntaskan sebelum dibagikan warisan. Kayak jatuhnya kayak utang gitu istilahnya. Itu beresin dulu itu, baru setelah itu hitung-hitungan warisan baru diberlakukan. Ribet sih ya Ustadz. Ribet memang. Harus ngitung. Jadinya dia nggak ikhlas ya Ustadz selama ini ngebantu keluarga gitu. Nah, kalau ngitung gitu ya. Ya, hitung-hitungan itu untuk menjaga rasa adil sama rata di antara sesama keluarga. Sebab yang ngejagain anak kan cuma dia doang nih. Sedangkan yang lainnya enggak gitu kan. Maka yang lainnya juga harus punya rasa maklum, harus juga punya rasa bahwa oh iya, saudara perempuan saya ini yang ngurusin orang tua selama ini. Jasanya luar biasa. Jasanya luar biasa. Kalau nggak ada dia belum tentu orang tua kita nih ada yang ngejagain. Betul. Maka hal itu harus ditumbuhkan di dalam rasa musyawarah. Jadi yang namanya keluarga tuh pasti ada momen di mana mereka bisa ngomong dari hati ke hati. Ya, tinggal ngomong dari hati ke hati, musyawarah. Bukan artinya dia merawat orang tua dengan pamrih, bukan. Tapi untuk ngejaga hak dia. Kecuali di saat dia menjaga itu keluarganya ikut sumbang sih, semuanya patungan. Nah ini biaya buat ngerawat orang tua ya, kamu yang jalanin. Nah itu baru nggak bakal bisa dimasukin ke dalam hitung-hitungan sebelum warisan dibagikan. Jadi Ustaz tadi kasus ini diperbolehkan dalam Islam ya? Diperbolehkan. Ketika memang musyawarah itu menjunjung keadilan. Ya pasti, dan juga pasti ada nilai-nilai pelajaran ketika yang mengurus ini merasa telah mengurus lalu dia nantinya buat hitung-hitungan itu agar menjadi agar menjadi pemicu anggota keluarga yang lain, makanya urusin orang tua, makanya punya kepedulian kepada orang tua, makanya perhatiin orang tua. Nah nanti kita juga bisa lihat kalau misalkan hak si ini dizolimin, yang ngurus orang tua nih, katakan yang ngurus orang tua ternyata dapatnya kecil, dan juga ternyata dia tidak mendapatkan. Ini andai musyawarah tidak berjalan lancar. Musyawarah tidak berjalan lancar, dia dapat kecil. Lalu yang dia udah ngurus orang tua segala macam, ternyata dia juga nggak dapatkan. Maka yakin, ini anak adalah sumber keberkahan. Ini anak adalah yang paling kaya di antara yang lainnya. Kaya di dunia, kaya juga di akhirat. Dia paling banyak amalnya, dia yang paling dekat dengan surga. Kenapa? Karena dia yang lebih perhatian kepada orang tua. Luar biasa. Itu nanti yang lainnya itu bakal punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Ketika dia nggak peduli sama orang tua, mungkin hidupnya berantakan. Ketika dia nggak peduli, nggak mau ngurusin orang tua, mungkin rumah tangganya hancur, mungkin anak-anaknya bandel. Nanti di masa tuanya anak-anaknya lari, tidak mau mengurus orang tuanya. Maka itu akan menjadi sebuah pelajaran hidup yang luar biasa. Ketika ada hak yang tidak ditunaikan. Baik itu dalam hukum waris ataupun dalam musyawarah demi mencari keadilan. Jadi secara fisik duitnya mungkin nggak dapat, tapi keberkahan karena pahalanya itu yang mungkin bisa datang. Pasti. Keberkahan dan juga sebagai bentuk teguran dan hukuman dari Allah kepada mereka yang nggak peduli dengan orang tua. Ini nih kasusnya Ustaz Alwi sama dengan saya dengar cerita, hati-hati loh kalau sama warisan yang bukan haknya lo ambil katanya gitu. Nah efeknya tuh bahaya, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Berarti ini kalau dikaitkan dengan hukumnya, itu gimana hukumnya satu orang yang serakah sama warisan? Itu mungkin ada gitu Ustaz. Pasti. Itu tuh gimana tuh Ustaz? Secara ininya hukumnya.
usah mikirin warisan. Nggak usah Justru tetap mikirin bagaimana kita terus berbakti aja. Iya, Iya betul. Toh pada saatnya dia akan datang gitu. Makanya kata orang tuanya gini, Pastinya gimana tadi? pasti. Jadi kalau ada orang tua nih kaya nih, Iya. anak-anaknya kan pasti kaya kan? Iya. Terserah lo kaya apa kek, lo kaya apa kek, lo kaya apa terserah. Orang tua adil tuh, lo kaya apa kek terserah dah. Acara Ustadz Kembar menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Klip-klip terbaik dangdut top Indonesia yang membuat kita bergoyang dan berdendang. Indah pertama surah cinta, panjatkan doa pada yang kuasa. Bayar hutang hari ini, janji bayar. Bahwa aku mencintai. Dangdut Gemoy hanya di Garuda TV. Di mata seorang Yusuf Kala, bagaimana Bapak sosok Prabowo Subianto? Oh, Pak Prabowo orangnya pertama punya mengetahui yang luas, bisa dengan mudah mempunyai hubungan internasional yang baik, ada pengetahuan, ada keberanian, dan juga bisa menjelaskan kepada masyarakat kenapa kita mengambil kebijakan ini. Pengalaman saya begitu, ya kita analisa, tidak perlu banyak rapat. Orang Penting, Sabtu pukul 9 malam di Garuda TV. Dipersembahkan oleh ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita, Senin sampai Jumat, pukul 7 malam, hanya di Garuda TV. Dengan saya dengar cerita, hati-hati loh kalau sama warisan yang bukan haknya lo ambil katanya gitu. Nah efeknya tuh bahaya, takut nanti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan kita. Berarti ini kalau dikaitkan dengan hukumnya, itu gimana hukumnya satu orang yang serakah sama warisan? Itu mungkin ada gitu Ustaz. Pasti. Itu tuh di gimana mana-mana tuh pasti Ustaz? ada. Secara Namanya- ininya hukumnya. Iya, yang jelas pasti dia telah menzolimi keluarganya. Kalau dia makan harta warisan yang bukan haknya dia. Ya. Dan udah jelas haram hukumnya memakan harta waris yang bukan miliknya. Dan apa yang terjadi konsekuensinya ketika kita ngambil hak orang, ya tentunya kelak Allah akan memberikan ganjaran kepada dia di dunia. Ya. Putus keberkahan hidupnya, bukan cuman keberkahan rezekinya, tapi keberkahan hidupnya putus. Dan ini juga udah banyak sekali orang-orang yang bisa kita lihat yang bagaimana dia serakah di dalam urusan warisan, yang akhirnya pada di akhir masa hidupnya hancur. Ini contohnya Ustaz ya. Contohnya banyak banget. Masya Allah, makanya harus kita menjaga yang namanya silaturahim. Salah satu cara menjaga silaturahim adalah menjaga hak waris. Begitu. Karena kalau urusannya dengan saudara kandung sekalipun, kalau ada sejengkal tanah saja yang bukan miliknya, tapi ini milik saudara kandung, saudara kandung, sedarah, sedaging, sejengkal aja ini punya saudara kandung, bukan miliknya, dia ambil, maka azab dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah neraka jahanam yang paling dasar. Hanya sejengkal. Hanya sejengkal, ini ngomongin sejengkal. Bagaimana lalu dia menguasai seluruh harta waris yang bukan haknya. Ya. Itu udah lebih dari sejengkal itu. Sejengkal aja bisa menyebabkan dia terjerembab jatuh ke neraka jahanam. Bagaimana kalau Apalagi banyak? sepatok tanah digeser terus ya Ustaz ya. Waduh, itu patok bisa jalan sendiri. Perasaan kemarin masih ada di sini, tiba-tiba pindah besokannya. Pas di sertifikat kok beda.
Ya itulah. Iya, iya. namanya Harus hati-hati, duniawi, Ustadz, ya. Betul. Hati-hati. Adanya hukum waris untuk menjaga hal-hal yang seperti itu. Dan yang tentunya yang paling ditakutin sama kita adalah nilai keberkahan hidupnya itu ya Ustadz ya. Iya. Yang lebih bermanfaat, kebaikan daripada satu genggaman ibaratnya harta tapi malah bisa mudorot ya Ustadz ya. Betul, betul. Wah, takut banget. Nah Ustadz, ini mungkin ada kasus juga yang ayahnya udah wafat nih Ustadz. Ya kan? Nah, tinggal ibu tiri. Nah, itu tuh gimana itu Ustadz tanggapannya untuk warisannya? Jadi kalau ada seseorang yang meninggal dunia, dia memiliki istri, Ya. walaupun ibu tiri bagi anak-anaknya. Betul. Maka istri juga mendapatkan hak waris. Ada hitungannya. Jadi anaknya dapat hak waris, hitung-hitungan warisnya ada. Istri daripada istri daripada bapaknya itu walaupun tiri itu juga ada hitung-hitungannya. Dan tidak bisa ada istilah begini. Saya kan istrinya, saya masih hidup. Ini hartanya saya kelola dulu. Nggak ada. Kalau ada orang yang meninggal dunia dia punya harta, maka harus dibagikan selesai kepada ahli warisnya. Oke. Termasuk anaknya, termasuk kepada istrinya. Ya. Nah, tapi kalau misalkan ada orang yang mencoba menguasai, maka itu udah pasti haram hukumnya. Menguasai, kayak misalkan ada ibu tiri, tiba-tiba ibu tiri ngomong tuh, kasusnya kayak tadi. Enggak, saya kan masih hidup, saya kan istrinya, saya yang kelola seluruh hartanya. Sampai kapan? Sampai saya meninggal dunia. Nah nanti kalau dia punya anak misalkan sudah punya anak dari bapaknya, punya saudara tiri gitu. Lalu kalau itu keuangan dikelola sama ibu tiri, lalu nanti dia meninggal dunia, hartanya hanya untuk anaknya, saudara tirinya, berarti yang anak utamanya itu nggak dapat kan? Iya. Makanya itulah fungsinya ilmu waris. Kalau sudah meninggal dunia, hartanya bagikan semuanya, nggak ada tuh yang ditunda-tunda. Oke. Kecuali ada musyawarah yang semuanya mengamini, musyawarah yang semuanya menjaga. Tidak ada yang dizolimi, maka itu boleh-boleh Itu saja. pengecualian aja Ustadz ya, pengecualian. Hukumnya anak yang ngomongin warisan orang tua masih ada gimana Ustadz? itu saya pernah mendengar, bukan Ustadz. Saya pernah mendengar dan ternyata yang ngomong tuh saya. Itu gimana Ustadz? Boleh nggak sih? Tapi antar anak-anak kumpul gitu kan, kayak udah ngomongin nanti gini-gini. Tapi orang tua masih ada. Boleh atau nggak boleh atau santai-santai aja itu gimana Ustaz? Iya. Takut durhaka loh Ustaz. Nyumpain orang tua mati itu. Orang tua masih ada loh daripada ribut sama urusan warisan begitu kan. Aduh. Secara akhlak kayaknya kurang banget ya Ya, Ustaz ya. kurang banget lah, udah Tapi jelas. kecuali orang tuanya yang buka cashnya. Nih sini gue kumpulin lu pada sini. Ini kan bapak masih ada nih ya. Itu gitu oke kan. ya? Nah, itu fine aja orang tuanya yang ngomongin. Tapi kalau misalnya ada anak yang udah nuntut, Pak tolong nih ada tolong tanda tangan. Ini adalah hak warisan yang bapak harus tanda tanganin supaya nggak ribut. Bapak tanda tangan sekarang. Nah ini baru anak kurang ajar. Ini anak kurang ajar. Karena memang akan berlaku hukum timbal balik. Birru abaakum fabirukum abnaakum. Berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, maka nanti anak kalian akan begitu kepada kalian. Nah kalau kita berlaku demikian kepada orang tua kita nggak bakal heran. Kelak nanti dia punya anak, anaknya juga bakal begitu. Belum dia meninggal udah dimintain warisan. Waduh, serem. Berarti kalau kita punya orang tua kaya nih Pak Ustadz ya, Iya. udah nggak usah mikirin warisan. Nggak usah Justru tetap mikirin bagaimana kita terus berbakti aja. Iya, dong. Toh pada saatnya dia akan datang gitu. Ternyata kata orang tuanya gini. Pastinya gimana tadi? Pasti. Jadi kalau ada orang tua nih kaya nih, Iya. anak-anaknya kan pasti kaya kan? Iya. Terserah lu kaya apa kek, terserah. Orang tua adil tuh, lu kaya apa kek terserah dah. Lu kaya apa terserah. Oke. Lagu-lagunya aja udah begitu kan. Masya Allah. Oke lah, pokoknya Ustadz semoga nih Bab Waris bisa memberikan insight yang positif Ya. buat kita yang mungkin memang masih jauh dari mendapatkan warisan karena orang tua juga masih pada muda, kita juga masih aktif. Udah kita mah gimana caranya ke orang tua makin berbakti Ustadz ya. Bakti aja dulu. Harus bakti. Sedikit mungkin Ustadz. Keberkahan hidup itu adanya di orang tua. Di orang tua. Jadi Ustadz, kalau kita kepengen rusak hidup, ya silahkan durhaka sama orang tua. Tapi kalau kita kepengen berkah hidup, Ya. berbaktilah kepada orang tua. Oke. Dan karena adanya hukum waris itulah yang nanti akan membuat kita kelak nanti anak-anak kita pun juga akan berlakukan hal yang sama kepada kita. Ya. Mereka akan berbakti kepada kita sebagaimana kita berbakti kepada orang tua kita. Oh. Ngomong-ngomong, ya udah Ustadz, ini gimana? Kita mau pajang di mana? Enggak, baginya ini gimana? Itu udah bagi monggo. Kalau 1 meter kita bisa bagi 3 ya. Gunting-gunting kali ya. Gak usah gini aja, udah nih yang 50 buat dia, yang 100 kita bagi 2. Jadi yang 50 ya. 50 ya.
Acara Ustadz Kembar Menjawab ini dipersembahkan oleh Edu Wisata.